Halo anak-anak, selamat pagi ataupun selamat siang ya kalian menonton video ini. Bertemu lagi bersama Ibu, bukan bertemu lagi ya, ini pertama kalinya kita bertemu. Jadi pertemuan pertama kita dalam pelajaran matematika bersama Ibu Bu Rian. Oke, jadi selamat datang di pembelajaran matematika bersama Ibu. Jadi Ibu harap kalian bersemangat ya, excited untuk pembelajaran yang menyenangkan bersama Ibu. Oke, jadi kita masuk ke bab 1 ya, untuk di kelas 8. Jadi, adapun topik hari ini yaitu mengenai pola bilangan dan kemudian Ibu akan memberikan latihan soal beserta penjelasannya. Oke, jadi siapkan catatan kalian biar bisa lebih paham, dicatat-catat poin-poin pentingnya. Kalaupun tidak mau mencatat tidak apa, asal kalian bisa paham dan ingat disimpan video ini. Oke, kita mulai ya. Pola bilangan. Jadi pola barisan suatu bilangan itu adalah sebuah barisan bilangan, jadi barisan ya biasa berurut itu, yang penulisannya mengikuti pola-pola tertentu. Jadi penulisan barisan bilangan, jadi bilangan-bilangan itu memiliki pola tertentu yang bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, langsung saja kita lihat pola-pola yang dimaksud itu seperti apa. Nah, yang pertama itu ada pola persegi. Pola persegi ini dimana pola bilangan yang dapat membentuk persegi atau sama dengan pola bilangan berpangkat 2. Contohnya itu salah ya, ini bukan 2 tapi 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Jadi adapun rumusnya, jadi untuk tahu berapa sih banyak bilangannya atau berapa jumlahnya dari suatu pola persegi itu menggunakan rumus n pangkat 2. Jadi Ibu contohkan kenapa sih bisa dibilang persegi seperti ini. Jadi misalkan ini ada satu titik, kemudian 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, 1, 4, berikutnya 9 dan 16. Itu berarti pola yang digunakan yaitu pola persegi. Kenapa? Karena pada pola yang pertama itu kan 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. Kemudian pola yang kedua berarti kan harusnya n-nya ini diganti 2. 2 pangkat 2 itu 4. Nah, ini juga 4, begitu seterusnya. Untuk pola ketiga berarti kan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu 9. Nah, kalau digambarkan seperti ini contohnya ya, kalau misalkan 9 berarti nanti ada 9 titik. Itu 3 kali 3 ini kan, jadi 3 ke samping. Ini ya, kurang lebih titiknya 3 ke bawah. Nah, itu yang namanya pola persegi. Jadi, balikan ya ke pointer. Nah, jadi urutan polanya itu berdasarkan dengan rumus ini. Jadi UN itu berarti pola keberapa, N itu yang keberapa. Yang pertama berarti 1 pangkat 2, 1, seperti ini dia. Digambarkan ini angkanya. Kemudian yang kedua 2 pangkat 2 itu 4. Ini angkanya, nah gambarnya seperti ini. Berikutnya juga 3, yang ketiga berarti kan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 ini berarti kan 9. Seperti ini dia bentuknya, ada titiknya 9. Oke, semoga bisa paham ya. Jadi, nah di sini kan tadi dijelaskan depan pola bilangan itu menggunakan pola tertentu. Nah, disinilah salah satunya pola persegi. Tertentu ini berarti kita harus bisa memastikan atau melihat pola apa yang digunakan dari urutan bilangan ini. 1, 4, 9, 16. Oh, 1 ke 4. 4 ke 9. Oh, ini berarti merupakan pola persegi, yaitu perpangkatan 2. Bisa paham ya? Lanjutkan kedua ke pola persegi panjang. Nah, ini juga sama, jadi kan ada polanya tertentu. Nah, yang berikutnya pola persegi panjang. Jadi bilangan-bilangan yang bentuk persegi panjang. Ibu contohkan dalam bentuk gambar ya. Kenapa sih bisa dibilang persegi panjang? Oke, jadi misalkan pola pertama itu kan pola yang pertama itu 2 kan? Atau suku ya dibilangnya ya. Suku pertama 2, kemudian 6. Ini yang kedua ya, 6. Bertiga, 5, 6. Nah, jika digambarkan
pola ini akan seperti ini. Pertamanya 2, kemudian 6, berikutnya 12. Nah, berikutnya 12 ini bisa digambarkan juga seperti persegi panjang ini, berarti 3 ke bawah dan 4 ke samping. 3 kali 4 kan 12. Nah, bagaimana sih caranya tahu Bu untuk suku ke berikutnya atau pola ke berikutnya setelah 20 ini? Caranya itu dengan menggunakan rumus ini. Suku ke N, suku ke berapa sama dengan suku ke berapa dalam kurung suku itu ditambah 1. Contohnya, suku pertama berarti N-nya diganti 1. Dalam kurung 1 tambah 1. 1 tambah 1, ingat pengerjaannya dalam kurung dulu kan dikerjakan. 1 tambah 1, 2. 2 kali 1, 2. Benar. Kita coba. Di sini dikatakan pola keempat itu 20. Berarti kita coba di sini kita ganti N-nya 4. 4 dalam kurung 4 tambah 1. 4 tambah 1 kan 5. 5 kali 4, 20. Oh, benar. Berarti kalau kalian menemukan disebutkan sebagai pola persegi panjang, menggunakan rumus ini. Ya. Kita lanjut ke pola berikutnya. Berikutnya ada pola segitiga. Jadi dapat membentuk segitiga. Jadi sama seperti persegi panjang ataupun persegi. Ibu kasih contoh dulu untuk yang segitiga. Oke, di pola pertama dikatakan suku pertama itu ada 3. 1, 2, 3. Nah, seperti segitiga kan? Berikutnya juga seperti itu. 1, pola kedua ya, kan dikatakan 6. Kemudian nah, jadi kan setelah 3, 6. Nah, 10 juga seperti itu. Jadi dia akan membentuk bentuk segitiga. Maka dari itu dikatakan sebagai pola segitiga dengan rumusnya seperti ini. Sama seperti tadi, jadi N ini untuk ditanyakan suku keberapa. Kita lihat, oh ini menggunakan pola segitiga nih, 3, 6. Misalkan tanyakan pola keempat gimana? Berarti kalian ganti N-nya dengan 4. 4 dalam kurung 4 tambah 1 kan 5. Kemudian 5 dikali 4, 20. Per 2 berarti dibagi 2. Ya, jadi dapat hasilnya 4, ini tadi 4 ditambah 1, 5. 5 dikali 4, 20. 20 dibagi 2 yaitu 10. Oke, bisa ya. Berikutnya yaitu pola Fibonacci. Jadi kalau pola Fibonacci ini dia urutan itu tidak menggunakan rumus ya, tapi dia melanjutkan atau menjumlahkan suku pertama dengan suku kedua begitu seterusnya. Jadi yang pertama kan ini pola utama Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8. Pola pertama 1, suku keduanya 1 lagi. Untuk mencari suku ketiga berarti itu adalah 1 ditambah 1 hasilnya 2. Untuk tahu berikutnya berarti dilanjutkan 1 tambah 2, 3. Tahu berikutnya untuk tahu 5 berarti 2 tambah 3, 5. Untuk tahu 8 berarti 3 tambah 5, 8. Begitu seterusnya. Jadi untuk melanjutkan pola ke-7, berarti untuk tahu pola ke-7 ya, ini yang titik-titik ini berarti 5 tambah 8, 13. Tadi sini tulis 13. Untuk tahu pola ke-8 berarti 8 ini, angka 8 ini ditambah dengan hasil yang tadi yaitu 13, didapat 21, begitu seterusnya. Itu namanya pola Fibonacci. Jadi dia saling berkaitan atau menjumlahkan suku di depannya, 2 suku di depannya untuk mendapatkan hasilnya. Jadi untuk tahu ini suku di depannya, 2 suku depannya kan 8 dan 5, dapat 13. Seperti itu ya. Bisa paham? Jadi ini kalian kalau agak bingung, kalian catat saja rumusnya dan sesuaikan dengan polanya. Jadi kalian dikatakan pola tertentu, inilah kenapa dimudahkan dengan adanya rumus, karena banyak pola kan, dan kita tidak bisa menentukan kelanjutan pola itu kalau tidak tahu rumusnya. Berikutnya pola bilangan ganjil. Ini cukup mudah ya, jadi ya bilangan ganjil saja terus. Tapi untuk tahu rumusnya, misalkan nih 13579, berikutnya kalian pasti ingat kan 11, 13. Tapi untuk mempermudah, misalkan ditanyanya nih suku ke 200.
Nah, kan nggak mungkin kan kalian urutkan ini, jadi tinggal diganti N-nya ini dengan 200 karena yang diminta suku ke 200. Jadi 2 kali 200 dikurangi 1. Oke, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Jadi, Bu, gimana sih penggunaan rumusnya? Itu kalian tinggal mengganti N ini dengan suku berapa yang ditanyakan. Begitu juga dengan pola bilangan genap. Jadi ya bilangan-bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, seterusnya. Untuk lebih mudah berarti tinggal menggunakan rumus ini. Saya ditanyakan nih, kalau pola bilangan genap, sukunya atau pola yang ke 20, tinggal 2 dikali 20 berarti 40. Oke, itu pola-pola tertentu yang sudah ada rumusnya untuk mempermudah menyelesaikan soal. Oke, kita lanjut ke latihan untuk hari ini. Jadi latihan ini Bu kasih pembahasannya biar kalian lebih paham. Nah, ini dia. Ini dari bentuknya sudah terlihat jelas kan? Kalau ini adalah pola apa? Ya, ini pembahasannya. Berarti di atas merupakan pola persegi, dari bentuknya juga sudah jelas. 1, 4, 9. Nah, untuk bisa menemukan yang ditanyakan ini kan pola ke 10, berarti suku 10 menggunakan rumus pola persegi yaitu N pangkat 2. Di sini N-nya kalian ganti dengan suku yang ditanyakan yaitu 10, berarti 10 pangkat 2 sama dengan 100. Simpel kan? Jadi intinya lebih baik, misalkan mikir kok disuruh menghafal sih, kalau mau lebih mudah dengan menghafal. Tapi kalau kalian tidak mau menghafal, kalian bisa melihat polanya itu, 1, 4, 9, berarti dipangkatkan. Ya kan, ini karena 2 kali 2, 3 kali 3, berikutnya berarti kan 4 kali 4, seperti itu. Nah, contoh berikutnya ini. Nah, dari bentuknya juga sudah terlihat ya, tadi Ibu sudah jelaskan. Ini berarti pola segitiga. Dan ingat rumusnya, ditanyakan pola ke-12, berarti kan tinggal ganti N-nya dengan 12. 12 dalam kurung 12 tambah 1, 12 tambah 1, 13. 13 kali 12 dibagi 2, hasilnya 78. Bisa kan ya? Simple ya. Ini untuk penggunaan rumusnya. Kita lanjut contoh yang kedua. Nah, untuk yang berikutnya, tentukan dua suku berikutnya dari pola berikut ini. Nah, dikasih polanya tuh 28, 40, 16, dan seterusnya. Di sini polanya sudah mulai membingungkan ya. Jadi tidak, kalau dia dibilang pola persegi bukan, persegi panjang pun bukan, karena dia menurun. Habis 20 jadi 8, bukan bertambah. Nah, kalau bertemu soal dengan pola yang acak seperti ini, kalian harus fokus, kalian harus lihat pola yang digunakan. Nah, di sini 20, kemudian 8, kemudian 40. Oh, ternyata 20 ke 40 ini yang ada hubungannya kan? Karena 20 dikali 2 hasilnya 40. Oke, kita coba yang 8. 8, kalau tadi 20 berhubungan dengan 40, berarti 8 ini berarti dengan 16 kan? Karena dia melangkah melewati 40. Tadi juga 20-nya melewati 8 langsung ke 40, berarti 8-nya juga melewati 40 dengan 16. Oh ya, 8 juga menjadi 16 dikalikan 2. Berarti ini polanya lompat 1 melewati 1 pola, kemudian dikali 2. Oke, bisa lihat ya, ini 20 ke 8. Tidak ada pola yang jelas. Sedangkan 20 ke 40 itu dikalikan 2. Sekarang kita coba untuk 8-nya. 8, tadi 40-nya ternyata berhubungan dengan 20, berarti 8 akan berhubungan dengan 16. Di situ kita lihat polanya, berarti 8 ke 16 dikalikan 2. Oh, berarti setiap lompat 1 dikalikan 2. Berarti 40 lompat 1 dikali 2 jadi 80. Begitu pula dengan 16, dia lompat dari 80 kan, karena dia harus lompat 1, berarti dia dikali 2 jadi 32. Jadi jawabannya 80 dan 32. Ya, bisa paham. Kalau masih bingung, setelah menonton video ini, kita bisa diskusi di grup WA. Nah, kemudian untuk soal berikutnya. Tentukan dua suku berikutnya dari pola berikut ini. Dikasih pola lagi. 16, 57, 19, 50, 23. Oh, lagi. Ini polanya berubah. Jadi ada pola tertentu yang harus kita teliti, kita harus lihat.
16 ke 57, terlalu jauh. Kemudian 57 dia malah turun lagi ke 19. Sedangkan kalau 16 ke 19, oh lebih dekat. Ini ada, kita bisa lihat polanya dia ditambah 3. Coba deh kita lanjut. 19 ke 50, oh jauh lagi. Kita coba 19 ke 23, oh ditambah 4. Tadi 16 ke 19 ditambah 3, 19 ke 23 ditambah 4. Ya, ini ilustrasinya. Berarti berikutnya 19 tambah 4, 23. Berarti berikutnya setelah 3 dan 4 berarti tambah 5. 23 tambah 5 hasilnya 28. Kita dapat nih 28. Tapi ada titik-titik yang belum, ada yang terlewat. Kita lihat dari 57-nya. Ternyata 57 punya hubungan dengan 50, yaitu dikurangi 7. Kita lanjut, berarti tinggal dikurangi 7. 50 kurangi 7, 43. Berarti hasilnya 43 dan 28. Ya, jadi kita harus memperhatikan setiap pola, karena di sini sudah jelas ya di depan, pola bilangan itu adalah barisan bilangan dengan pola tertentu. Pola itu berarti aturan tertentu yang membuat urutannya itu bisa berbeda-beda jenisnya. Kalau tadi kita kasih jenis ada 6. Pola persegi panjang, kemudian ada pola segitiga, pola Fibonacci, pola bilangan ganjil, pola bilangan genap. Tapi ada juga pola tertentu yang belum dibuatkan rumusnya. Nah, inilah fungsi kita harus bisa melihat atau meneliti bagaimana hubungan dari pola pertama ke pola kedua ke pola ketiga. Dari 2 contoh ini, Ibu harapkan kalian bisa perhatikan dan sekaligus mendengarkan ya video ini dengan melihat ilustrasi ini. Ya, mungkin kalau masih ada yang bingung, setelah menonton video ini kita bisa diskusi di grup WA. Baik, jadi demikian untuk materi hari ini tentang pola bilangan. Ada 6 pola yang sudah memiliki rumus atau 6 pola yang bentuknya sudah jelas, sedangkan ternyata ada lagi pola-pola tertentu yang kita harus teliti lebih lanjut sebelum bisa menjawabnya. Semoga kalian bisa lebih paham, tapi kalau mau diskusi kita bisa lanjut ke grup WA. Terima kasih, see you next week, sampai jumpa.